Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Bertemu lagi bersama Pak Giri. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik, teman-teman. Rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Teman-teman di rumah, saya akan menjelaskan menggunakan simulasi dari PET Colorado, ya, atau PET Colorado tulisannya, ya, seperti itu. Nah, nanti bagaimana teman-teman di sana, silahkan dibuka menggunakan Google. Kalian bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop juga bisa, atau komputer di rumah untuk mempermudah simulasi ini. Tetapi ada baiknya teman-teman tetap mencoba di rumah ketika ada alatnya, ya. Demikian menggunakan baterai biasa boleh, baterai kecil-kecil itu yang aman. Ada baiknya kalian memang tidak menggunakan listrik yang alirannya dari PLN atau tegangan tinggi, ya. Ada baiknya tidak menggunakan itu kecuali ada pendampingan, ya. Itu pesan saya, teman-teman. Bagaimana simulasinya? Oh ya, teman-teman, di PET Colorado itu banyak simulasinya. Jadi kalau kalian buka, di sana ada simulasi kimia, ada biologi, ada fisika, ada sains dan sebagainya, ya. Maka kalian menggunakan simulasi ini mungkin akan membantu ketika kalian belajar di rumah dalam situasi seperti ini. Nah, teman-teman, saya akan lebih menjelaskan mengenai rangkaian seri dan paralel. Seperti apa rangkaian seri dan paralel menggunakan simulasinya PET Colorado. Nah, teman-teman, ini halaman ketika kita sudah masuk di PET Colorado Edu, ya, pet.colorado.edu. Kalian di sana banyak pilihan. Sekali lagi, nah, teman-teman di rumah, saya pilih yang rangkaian ini, kit konstruksi sirkuit DC, ya. Ingat, DC itu baterai atau arus listrik yang kita pergunakan arus listrik searah, jadi bukan arus listrik yang dari PLN, ini menggunakan baterai. Nah, ini sebagai simulasinya. Ini teman-teman, kalau kalian buka di sini, ini digunakan sebagai penghantar atau kabelnya. Ini bisa dipanjangin seperti ini. Nah, kalau saya ngambil lagi misalnya seperti ini, nih masang kabelnya seperti ini, gini. Ini bisa digeser, ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini saya tarik ke bawah aja. Nah, seperti ini. Ya, ini rangkaiannya di sini. Kemudian saya ambil kabel kembali. Nah, gini. Jadi mudah, ya, nih. Seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada pilihan baterai. Kalau yang ini baterai tegangannya kecil, kalau yang di bawah itu baterai yang tegangannya besar nih, ya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri nih. Ini gambar baterai saya taruh di sini. Kemudian saya gunakan kabel untuk menghubungkan baterai ini. Begini. Oh ya, ini kurang panjang begini karena mau saya kasih saklar nih. Nah, ini saklarnya nih teman-teman di rumah. Saklar itu untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Kemudian saya sambungkan kembali dengan kabel. Nah, begini. Nah, sudah jadi, ya. Tinggal di sini mau dikasih apa nih, hambatan atau lampu. Kalau lampu, ya udah dikasih aja, sambungin ke sini. Nah, kalau ini saya tutup saklarnya, ini sudah terhubung, apa yang akan terjadi? Oh, lampunya menyala. Nah, seperti ini. Ini baterainya bisa kita gedein, bisa kita kecilin. Kalau saya ngambil baterai yang ini, ukuran minimalnya 0 ya di sini. Kalau perbesar ini bisa nih, nyala lampunya juga terang juga nih. Ini saya gedein, ya, kecilin gitu, ya. Nih. Jadi ini bisa kita atur-atur gambar baterai. Nah, teman-teman di rumah, ini baterainya juga bisa saya balik nih. Kalau dibalik tetap nyala, ya. Jadi nanti silakan mencoba apa benar, ya, baterai kalau dibalik
tetap bisa menyalakan lampu. Tapi ingat, lampu yang kita pergunakan lampu bohlam, bukan lampu LED. Ya, kalau LED ini tidak akan berlaku nih positif negatifnya terbalik. Tapi kalau bohlam, dia meskipun dibalik masih bisa menyala. Nah, ini rangkaiannya. Kalau misalnya pengen saya sambungkan dengan lampu lain nih, boleh nggak? Boleh aja, ini saya matikan dulu. Ini saya gunting di sini. Nah, maka akan terpisah. Ini saya geser ke sini nih, teman-teman. Nah, ini saya pendekin, lalu saya pasang lagi kabel di sini. Lalu saya kasih lampu satu lagi. Nah, begini. Tutup lagi saklarnya. Nah, kita nyala. Nah, ini rangkaiannya apa ya? Saya yakin kalian di rumah pasti tahu ini rangkaian seri. Begitu ya. Kalau pengen mutus lagi gimana? Ya udah, gunting saja nih, digunting. Tapi kalau kabel sesungguhnya digunting, nyambungnya agak lama ya kawan teman-teman di rumah. Nah, ini saya gunting. Ini saya kepengen, ini saya gunting dulu nih. Mana gambarnya gunting? Oh, ini. Nah, saya pengen nyambungnya di sini. Nih. Begini ya. Bisa nggak nih? Nah, gini. Wah, miring deh lampunya. Saya benerin dulu lampunya, kok miring. Oh ya, nggak apa-apa ya. Nah, yang penting tetap nyala gini. Loh, kok ini mati? Nih, berarti di sini teman-teman ini tidak bisa kalau nyambungnya di sini. Nih, meskipun di sini, yang penting ada bulet-buletannya yang warna abu-abu seperti ini, baru kita bisa nyambung. Kalau seperti ini nggak bisa nyambung nih teman-teman, maka ini harus dipindah nih. Kita pindah ke atas ya, ini. Kita pindah ke atas gini. Ini saya potong aja dulu. Nah, gini, biar bisa lurus ya. Nggak lurus pun sebenarnya nggak apa-apa, hanya kalau dilihat nggak rapi ya. Nah, gini. Nah, terus ini saya sambungkan lagi nih di sini. Ambil kabel, saya sambungkan ke sini. Ini ya, ambil kabel, saya sambungkan di sini. Wes, tidak nyala karena di sini belum terhubung nih teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Asik ya? Berarti nyala nggak nih? Yo, nyala nih seperti ini. Ini saya geser ke bawah juga nggak apa-apa nih ya. Nah, ini saya kesini kan juga nggak apa-apa. Nih, saya pletotkan ke sini ya nggak apa-apa. Begini nih teman-teman. Nah, ini rangkaiannya apa nih teman-teman? Paralel. Betul, ini rangkaian paralel. Nah, teman-teman di rumah, kita juga bisa ngecek loh arah arus listriknya. Nih, kita tampilkan di sini nih. Ini arah arus elektronnya seperti ini. Nih, elektron itu dari kutub negatif ke kutub positif. Ini negatif ngalir menuju ke positif. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kepengen arus konvensional yang kita lihat, tampilan arus ini kita ubah nih di kanan ini. Nih, di kanan. Ini tinggal diubah, maka akan arusnya konvensional dari positif menuju negatif atau potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kalau kepengen labelnya dilihatin, label itu di sini ada tulisannya, maksudnya gitu ya. Ini label ada tulisannya. Ya, ini. Nih. Nah, ini namanya voltmeter. Kalau nilai saya masukkan di sini bisa juga nih. Ini hambatan lampunya 10 ohm, artinya hambatannya sama tingkat ya hambatan arusnya. Ini kemudian di sini baterainya 18 volt. Kalau saya naikin bisa nggak? Oh, bisa. Oh, terang ya gitu. Nah, teman-teman di rumah bisa juga nyambung lampu itu banyak di sini ya. Ini rangkaiannya paralel karena arus listriknya di sini terbagi. Ini terbagi nih ya. Begitu. Nah, seperti ini teman-teman di rumah. Bagaimana? Apakah kalian jelas? Baik. Kalau misalnya menggunakan voltmeter juga sama, ini ngukur tegangan.
ukur tegangan itu menggunakan voltmeter dan dia rangkaiannya harus paralel ya, harus paralel dengan apa yang kita ukur. Begitu ya. Misalnya saya menggunakan voltmeter, kita mau menggunakan voltmeter, ya udah kita ambil aja nih. Yuk ambil, taruh di mana ya? Sini aja nggak apa-apa. Nah, gini. Kita taruh nih tegangannya di sini. Nih, atau di sini ya boleh ya. Ini di sini nih. Nah, gini. Nah, kalian melihat di sini tegangannya minus 13 volt. Artinya kita menaruhnya positif dan negatifnya kebalik. Ini harus ditukar nih. Nih, harus tukar ke sini. Nah, di sini. Nah, lihat teman-teman. Ini tegangannya menjadi 13 volt. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti tidak akan terukur kalau voltmeternya menggunakan manual. Manual itu maksudnya ada yang digital seperti ini, ada yang analog ya, analog ya, seperti itu. Kalau ini saya geser juga sama, ini tegangannya pasti. Nah, gini sama ya. Begitu. Oke. Cukup jelas ya teman-teman bagaimana menggunakan voltmeter. Nah, kalau menggunakan ampermeter kita harus memutuskan arus listriknya dulu. Gimana mutusnya? Ya di sini misalnya. Ini misalnya saya putus ya gini. Ampermeter saya sambungkan di sini nih berarti. Ini ampermeter saya sambungkan di sini. Tek. Bisa sambungkan. Nah, nih. Maka arus listrik akan muncul di sini. Ya, begitu. Jadi arus listriknya memang memasangnya harus di tengah atau memotong di antara dua kabel, kemudian kita hubungkan. Begitu ya teman-teman di rumah. Cukup jelas ya. Kalian akan lebih jelas ketika memang mencoba simulasi seperti ini. Ya. Baik teman-teman di rumah, silahkan kalian tetap mencoba ya, selalu mencoba apa yang didapat, pengetahuan apa yang didapat silahkan dicoba menggunakan simulasi seperti ini atau simulasi-simulasi yang lain. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Mudah bukan? Menggunakan rangkaian atau simulasi dari Pet Colorado sangat membantu, tetapi sekali lagi teman-teman ada baiknya kalian tetap mencoba di rumah. Nah, teman-teman di rumah kalian juga bisa menggunakan aplikasi simulasi-simulasi yang lain yang akan membantu. Andaikan ada, kami menerima ketika menyampaikan kepada peserta didik kami juga akan lebih mudah. Jadi tempat YouTube saya bisa dipergunakan untuk share selain Pet Colorado ketika ada, mohon disampaikan ke kami juga sehingga membantu teman-teman yang lain yang mungkin akan memerlukan informasi simulasi. Ya, begitu teman-teman. Akhir kata, tetap semangat, sehat dan sukses selalu buat kalian di rumah.